Salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga GKJ Telogasari dimanapun berada. Bersyukur sore ini kita dapat kembali memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Bapak Ibu, mohon maaf saya sore ini sendiri oleh karena istri harus tetap bertugas karena teman-temannya banyak juga yang isoman sehingga tenaganya terbatas. Mari Bapak Ibu, kita akan memasuki persekutuan doa sore ini. Kita mulai dengan saat teduh. Cukup kita awali persekutuan ini dengan memuji Tuhan. Kita naikkan dengan kidung pujian nomor 402. Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat agar jangan sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kami, sehingga kami sore ini dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami yang bertugas sore ini, termasuk saya yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi sehingga apa yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir di dalam kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sore ini kita akan merenungkan satu ayat yang diambil dari kitab Ester 4 ayat yang ke-16. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tuhan mengajak kita sore ini untuk merenungkan sebuah kata yang kita sering perbincangkan dan perdebatkan, yaitu kata nasib. Kita sudah tidak aneh lagi dengan sebuah kata yang namanya nasib. Sebagian orang mengatakan nasib adalah garis tangan. Sebagian orang lagi nasib itu
sudah tidak mungkin lagi untuk dirubah. Mustahil untuk dirubah. Jadi kalau sudah bicara nasib, ya sudah, terima, itu nasibmu. Sebagian orang lagi mengatakan, oh nasib masih bisa dirubah asal berusaha. Bapak Ibu, nasib ini juga dialami oleh bangsa Yahudi yang waktu itu hidup di dalam atau di bawah pemerintahan kerajaan Persia, di bawah raja yang bernama Ahasiweros, dan dengan ratu yang bernama Ratu Esther. Dan Ratu Esther ini juga termasuk masih keturunan Yahudi. Pada saat itu bangsa Yahudi mengalami nasib yang begitu mengerikan, di mana telah diterbitkan sebuah ketetapan raja tentunya, bahwa setiap orang Yahudi tanpa kecuali orang tua, pemuda, remaja sampai anak-anak harus dimusnahkan atau dibunuh. Ini sungguh mengerikan, dan ini menjadi sebuah nasib yang kelam bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Dan Esther sebagai keturunan Yahudi pun melihat kondisi ini menjadi sebuah problema yang sangat besar, oleh karena ini menyangkut kelangsungan hidup sebuah bangsa dan keselamatan jiwa manusia. Esther diperhadapkan pada dua hal yang sangat sulit waktu itu. Yang pertama, biasanya kalau ketetapan raja sudah diedarkan, sudah dibaca oleh seluruh masyarakat, tidak mungkin untuk ditarik kembali. Itu hambatan yang cukup besar dan sangat besar. Yang kedua, Esther tidak mungkin untuk menghadap raja, oleh karena undang-undang raja mengatakan kalau raja tidak mengundang, dia akan dihukum mati siapapun. Jadi sungguh ini suatu kesulitan yang luar biasa. Satu sisi bangsa Yahudi terancam dalam hitungan hari akan dibunuh, dibantai. Kalau sekarang mungkin bahasanya pembersihan etnis lah, dalam hitungan hari. Dan Esther dalam hitungan hari pun sulit untuk mengatasi hal itu. Karena satu undang-undang dia tidak bisa menghadap kalau raja tidak memanggil, dan hukumannya adalah mati. Dan yang kedua, ketetapan raja kalau sudah beredar di kalangan rakyat sulit untuk ditarik kembali. Tapi bersyukur Bapak Ibu, seorang Esther adalah orang yang kalau bahasa Jawanya itu eling ya, orang yang masih eling. Ingat akan satu pribadi yang dia anggap bisa menyelesaikan masalah. Seorang pun tidak akan ada yang bisa menyelesaikan masalah waktu itu. Esther sadar itu, dan dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, Esther bersikap, dan dia memutuskan dua hal. Yang pertama, dia mengajak umat Yahudi semuanya, laki perempuan tua muda, untuk melakukan puasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Esther bertekad tetap menghadap raja walaupun ancamannya mati. Jadi kita melihat sikap Esther ini ada unsur doa dan ada unsur usaha.
Doa yang dilakukan Ester memang bukan hanya dengan kata-kata, tapi berpuasa. Puasa itu juga ungkapan suatu doa yang tidak terkatakan. Karena itu mengandung getaran jiwa yang luar biasa. Dan bahkan puasa ini dilakukan oleh orang banyak. Semua orang Yahudi melakukan. Dan Ester yakin, dengan apa yang dilakukan, Tuhan pasti mendengar. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan langkah Ester ini? Ternyata tidak sia-sia. Tuhan mendengar jeritan rakyat bangsa Yahudi waktu itu. Tuhan mengetahui. Dan kita dapat melihat apa hasilnya. Yang pertama kita melihat dari Ester 5 ayat 2-3. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Inilah hasil doa dan usaha yang dilakukan Ester. Bahwa Ester berhasil diterima oleh raja. Bahkan raja menawarkan yang lebih yang dia minta. Setengah kerajaan pun kalau diminta akan diberikan. Ini mujizat. Ini hal yang luar biasa. Karena menurut undang-undang Ester harus dihukum mati. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya Ester diterima. Bahkan ditawarkan hadiah yang luar biasa. Tetapi Ester tidak meminta itu. Ester meminta keselamatan bangsa Yahudi. Dan akhirnya mujizat juga bahwa raja membuat surat ketetapan baru bahwa seluruh orang Yahudi diberikan daulat penuh, kemerdekaan membela hidupnya dari ancaman siapapun. Ini mujizat yang kedua. Bapak Ibu, doa dan usaha yang sungguh-sungguh tidaklah sia-sia. Kita bisa melihat nasib sebuah kaum yang tadinya terancam punah. Mungkin kalau pada saat itu tidak ada Ester, mungkin Yahudi sudah tidak ada. Kalau Yahudi tidak ada, ya mungkin Alkitab ya tidak ada mungkin ya. Ya itulah. Ternyata tetap doa dan usaha tidaklah sia-sia. Doa yang sungguh-sungguh dari setiap hati yang terdalam itulah tetap didengar oleh Tuhan. Walaupun hanya tetesan air mata tanpa kata-kata, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Bapak Ibu yang terkasih, jadi nasib bila dihadapi oleh kita bersama Tuhan tetap akan bisa diubah. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Kita sudah mendengar, melihat tadi kisah bangsa Yahudi melalui Ester. Dan bangsa Yahudi pun sampai sekarang mengingat peristiwa itu. Sebagai hari yang sukacita, setiap tahun mereka melakukan. Dan perayaan itu dinamakan perayaan Purim. Sampai detik ini pun bangsa Yahudi tetap mengingat peristiwa itu. Karena peristiwa itu sungguh merupakan momen yang sangat penting dan hal yang luar biasa bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya. Sehingga kaum Yahudi bisa keberlangsungan kehidupannya tetap lestari sampai sekarang. Bapak Ibu, demikian juga kehidupan kita.
pribadi lepas pribadi kita pasti memiliki yang dinamakan nasib. Sekarang kita sedang bernasib A, nasib B, dan macam-macam. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Semua yang kita alami, nasib buruk yang kita rasakan sekarang, akan bisa diubah oleh kuasa Tuhan. Apabila kita menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan melalui doa. Tetap bertahan di dalam penderitaan yang kita alami. Mungkin persoalan ekonomi, persoalan keluarga, dan lain-lain yang membuat hati kita sesak. Sehingga kadang dalam doa pun tidak terucap sebuah kata pun karena begitu sesak perasaan kita. Hanya tetes air mata yang dapat kita keluarkan. Jangan khawatir Bapak Ibu, bahwa setetes air mata pun Tuhan mengerti, Tuhan tahu kondisi kita. Hanya masalah waktu Tuhan yang berbicara. Kita hanya perlu tetap berusaha dan bertahan. Bapak Ibu, mungkin boleh dikatakan kehidupan kita adalah bagaikan Tuhan merenda kehidupan kita. Tuhan ingin merenda kita menjadi hasil karya yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita menjadi orang yang kuat dan beriman yang kuat. Dan kalimat yang terakhir dalam renungan ini saya akan mengatakan bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Percayalah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan tutup dengan doa dan nanti dilanjutkan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 402 bait yang ketiga. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, sore ini kami sudah diingatkan bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Apabila kami menaikkan permohonan dan permintaan kami, Tuhan mendengar dengan bahasa apapun. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu sore ini, sehingga kami boleh dan telah selesai melaksanakan persekutuan doa sore ini. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali sesuai dengan aktivitas kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu, jemaat GKJ Telogosari di segala tempat Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesabaran, proteksi dengan kesehatannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami halaskan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka.